Disitulah saya baru mendengar cerita menurut dia bahwa tempat ini merupakan gerbang yang menghubungkan antara dunia manusia dan dunia gaib. Dari teriakan itu berentet terjadi kesurupan massal. Kesurupan massal? Iya. Di depan mata kamu? Di depan mata saya sendiri. Wow. Di situ tuh ada kita sebut hantunya boleh ya? Boleh. Itu ada kuntilanak merah. Wow. Kok cepat benar dari tempat tidur langsung ngumpul di sini? Lalu dia bilang, enggak, aku dari tadi udah di sini katanya. Lagi ibadah, tiba-tiba dengar suara perempuan juga, kayak lagi teriak. Itu jelas sekali suaranya di luar dari sport center itu. Selamat datang di Mikir Malam-Malam, podcast di mana cerita horor bukan cuma buat ditakutin, tapi juga buat dipikirin. Karena gak semua yang serem itu masuk akal. Selamat datang di Mikir Malam-Malam edisi Pontianak. First video in Pontianak. Tepuk tangan dulu. Di video perdana kita kali ini, kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Nicodemus Pontio Jaya Boy Mese Eskom Mkom MMSE. Apa sih gelar sepanjang kamu? itu. Apa coba? Kenalin dong. Oke, baik. Nama saya Nicodemus Pontio Jaya Boy Mese Eskom MAP. Luar biasa. Okay. Boleh sebelum kita masuk ke ceritanya, gue mau kasih tahu dulu nih. Mikir Malam-Malam itu adalah sebuah channel horor podcast ya, yang mendatangkan bintang tamu dari berbagai tempat untuk menceritakan kisahnya di channel ini. Tujuannya cuma satu, yaitu untuk entertaining kalian mau sambil kerja atau sebelum tidur. So, di video kali ini kita udah kedatangan Nicodemus yang akan menceritakan kisahnya yang sangat luar biasa, menarik. Wow, udah dikasih beban nih. Oke, sebelum kita mulai nih, gue mau nanya dulu nih. Nico, kamu tuh kerja apa sih sekarang? Sekarang saya bekerja di bawah instansi pemerintah yang bergerak di bidang gizi. Wow. Lebih tepatnya MBG, makan bergizi gratis. Oh, itu kamu yang urus semua atau gimana tuh? Tidak, karena kami kerjanya tim. Pakai tim. Ya, pakai tim. Di mana saya itu sebagai kepala dapurnya di situ. Wow. Iya. Jadi menu-menu yang disediakan itu kamu yang pilih atau gimana? Itu kami rancang bersama antara kepala dapur, ahli gizi, sama akuntan. Itu setiap hari tuh? Ya, setiap hari. Wah, keren. Terus itu memang kan ada budget-budgetnya tuh. Iya, tentu. Itu gimana dialokasikannya? Memang under budget atau dipas-pasin atau gimana tuh? Untuk perhitungannya supaya tidak ada miss anggaran itu tetap di under budget. Tetapi undernya itu nggak jauh. Contohnya saya buka-bukaan. Untuk porsi satu makanan itu sebenarnya dianggarkan Rp15.000. Okay. Tetapi dengan pembagian Rp3.000 itu untuk operasional, Rp2.000 itu untuk uang sewa, dikasih ke mitra dan yayasan, dan Rp10.000 untuk makanannya. Di mana makanan satu porsi ini dia nggak genap Rp10.000, biasa 9.000 berapa ratus sekian gitu. Oh. Itu kan dipakai perhitungan akumulasi lagi, sehingga dapatlah dengan budget cost segitu. Pokoknya digabung-gabung ya kurang lebihnya di 15.000. Betul. Yang pasti nggak mungkin 16.000, nggak mungkin. Oh gitu, menarik ya. dulu itu backgroundnya apa? Kenapa bisa sampai kerja di MBG itu? Background saya kemarin memang saya punya pengalaman bekerja di bidang pemerintahan juga. Pernah di kantor camat, pernah di kantor lurah. Lalu pada saat awal Januari 2025 adalah pembukaan SPPI sebutannya, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Di mana lulusan dari SPPI ini akan menjadi kepala dari SPPG. SPPG itu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi.
yang mengurus makan bergizi ini. Oh. Begitu. Berarti memang program dulu dari presiden Iya. baru dibentuk SPPI ini. Iya, betul. Oh. Sebenarnya program ini sudah berjalan sebelum Pak Prabowo terpilih menjadi presiden. Di mana di tahun lalu pada saat Pak Prabowo masih menjadi Menteri Pertahanan, Ya. dia sudah menjalankan program ini terlebih dahulu. Oh, udah jalan. Di mana ada satu sekolah di Jawa itu menggunakan uang dia pribadi untuk uji coba program ini. Wow. Ya, karena dinilai program ini bagus dan berhasil di satu sekolah itu, makanya berani Presiden kita Prabowo ini mengangkat program ini menjadi program nasional. Oh, pantas Gitu. waktu lagi koalisi apa segala macam, dia menyuarakan ini dengan sangat pede ya. Iya, betul. Karena dia sudah Oh. melakukan uji coba dan berhasil. Jujur aku baru tahu loh info ini tuh. Kayaknya info yang underrated gitu, yang penting Iya. tapi kok aku baru tahu ternyata kayak gitu. Tapi yang lebih aku penasaran kan adalah apa sih cerita di balik kerjanya Niko ini yang bisa dibagiin ke teman-teman pendengar semua. Pemikir namanya nih. Iya. Untuk ceritanya sih sehari-hari itu lebih ke pengawasan, pemberian makanan. Dari dimulai makanan itu dipersiapkan di dapur, dimasak, sampai didistribusikan ke penerima manfaat. Oke. Penerima manfaatnya itu ya sekolah, panti, Panti atau juga ya? panti juga termasuk, Oh. atau lembaga masyarakat lainnya. Satu Bahkan- pertanyaan terakhir nih, Ya, sorry. Oke. Kamu sendiri dapat makan gak nih? 15.000 itu kamu dapat gak nih Ya. porsinya nih? Tentu saja dari uang operasional ini, memang pada saat pembelian bahan tuh memang sengaja biasanya dilebihkan. Dilebihkan untuk apa? Untuk makan relawan, staf, dan juga saya sendiri tentunya sebagai kepala. Jadi kami sudah dapat makanan juga dari bagian itu. Intinya semoga program yang dijalankan oleh presiden kita bisa tetap sukses dan ini kan tujuannya untuk MBG ini kan untuk mengurangi stunting, betul gak ya? Iya, salah satu tujuannya. Nah, semoga memang programnya berjalan dengan baik dan stunting di Indonesia berkurang. Amin. So, kita langsung masuk ke cerita horornya. Punya cerita sehoror apa sih di Pontianak ini? Kalau di Pontianak ini cukup banyak ya. Nah, tapi kalau boleh saya nanti mau fokuskan suatu cerita. Ini baru pengalaman yang baru-baru saja terjadi. Gimana Itu tuh? di bulan Juli. Itu di Singkawang. Tahun ini? Tahun ini. Wow, masih fresh ya? Iya, ini pada saat saya melakukan pendidikan. Jadi kami SPP ini ada pendidikannya selama 3 bulan. Pendidikan semi-militer. Semi-militer? Iya, di mana kami tuh bukan dikurung sih. Pokoknya kami tuh di suatu tempat tuh nggak bisa kemana-mana. Jadi hanya berputar di lingkungan itu aja. Oke. Gitu. Wah, penasaran nih jadinya nih. Oke, bagi yang penasaran, tonton sampai akhir karena cerita Niko ini sudah dipastikan the best ya. Udah pasti horor dan Iya. menghibur ya. Dan ini memang pengalaman nyata. Pengalaman yang saya nyata. Ini yakin nyata ya, bukan yang Oh, lagi enggak. hai-hai gitu enggak ya? Enggak, ini memang apa yang saya alami sendiri pada saat pendidikan. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Oke. Ya, kalau mau dari awal sekali, itu mungkin saya mau cerita sebelum saya pendidikan lagi. Oke. Ini ada satu pengalaman apa yang saya miliki. Seandainya ada orang yang bisa memiliki kemampuan, mungkin kayak kita bilang indra keenam atau lebih itu, dia akan melihat ada yang mengikuti saya. Wow. Itu ada. Belum apa-apa udah merinding nih saya. Dan itu pernah saya tanyakan ke beberapa orang yang berbeda. Saya tanyakan kan, bagaimana? Oh, ada. Dan itu juga kalau mau diruntutkan lagi dari sejarahnya itu, pertama kali saya sadari pada saat saya SMK. Dimana ya mohon maaf, waktu itu saya mempunyai mantan pacar sebutannya. Dia nih bisa dibilang juga termasuk orang yang mempunyai kelebihannya, indra keenam, tapi dia sering kesurupan. Wow. Ya, jadi kalau mau dicerita sebenarnya saya dulunya orangnya penakut sekali. Saya ke tempat yang gelap-gelap saja tidak berani. Tetapi pada saat saya
mendapatkan pacar seperti itu dengan kondisi dia sering kemasukan. Akhirnya saya berusaha memberanikan diri. Memberanikan diri untuk berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Sampai ya sering lah gitu. Lalu baru saya sadari ternyata kata dia ada yang mengikuti saya. Oh, pertama kali itu dari si orang ini? Iya, dari orang ini. Oke. Dan dari beberapa orang yang saya tanya juga mengatakan hal yang sama. Ada yang mengikuti. Bahkan dari pada saat kuliah dan pada saat udah ke dunia luar lah. Nah, jadi kita balik lagi ke cerita pendidikan itu. Pendidikannya di salah satu tempat di Singkawang, di mana ternyata tempat itu menurut masyarakat sekitar merupakan tempat bekas pembuangan hal-hal gaib. Maksudnya gimana tuh? Jadi tempat ini salah satu tempat barak-barak TNI ya. Tempat barak TNI yang baru dibangun itu kurang lebih tahun 2010. Sebelum itu, tempat ini merupakan tempat pembuangan sampah di Singkawang. Ternyata yang dibuang itu bukan hanya sampah-sampah hasil limbah manusia, tetapi ada sampah-sampah gaib yang biasa orang buang ke situ. Kayak jimat gitu-gitu ya? Seperti jimat, seperti misalnya dia kayak mengusir hal-hal gaib. Itu memang dibuang di daerah itu. Wow. Nah, jadi awal mulanya itu hari Kamis, malam Jumat pertama kami pendidikan di situ. Dimana suasana itu memang udah agak lain ya. Suasananya udah agak lain. Dan waktu itu kami memang pelatihannya tuh sampai malam. Kurang lebih jam 11. Oh, malam ya? Iya. Itu kan ya maklumlah fisik udah capek. Semuanya udah capek. Tiba-tiba pada saat kami lagi pelatihan, lagi mendengarkan arahan dari pelatih. Sebelumnya kan gini, barisan kami ini dibedakan, ada barisan perempuan dan laki-laki. Nah, dari ujung barisan perempuan tiba-tiba ada yang teriak histeris, teriak memekikkan telinga. Itu langsung kaget. Ternyata dia kesurupan. Wow. Dan tidak hanya sampai di situ. Dari teriakan itu berentet terjadi kesurupan massal. Kesurupan massal? Iya. Di depan mata kamu? Di depan mata saya sendiri. Wow. Itu kurang lebih belasan orang, perempuan dan laki-laki pada saat itu. Terus? Jadi kan kegiatan terhenti di saat itu. Akhirnya dilakukanlah kayak doa untuk mengusir roh tersebut. Nah, dari hal itu saya kenalan dengan satu teman yang ternyata memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal seperti itu. Disitulah saya baru mendengar cerita menurut dia bahwa tempat ini merupakan gerbang yang menghubungkan antara dunia manusia dan dunia gaib. Portal gaib gitu ya? Ya, seperti portal di tempat kami pelatihan itu. Tempat kami pelatihan itu terdiri dari beberapa bangunan. Dan tempat kami sering beraktivitas itu adalah aula apa sebutannya itu, aula olahraga gitu kan, karena luas, lapangan luas. Tapi itu masih gedung. Nah, itu salah satu portalnya. Jadi ceritanya setelah malam yang kerasukan massal itu, masih di malam yang sama, kami disuruh beristirahat. Jadi pulang, sementara yang kerasukan tadi itu dipindahkan tempatnya. Dia ke tempat kayak sejenis UKS di situ. Tempat kesehatan, karena ada yang dirawat dan segala macam. Kami dipulangkan ke barak kami masing-masing. Nah, di malam yang sama juga salah satu teman kami laki-laki tiba-tiba dia turun dari tempat tidurnya. Dia berjalan ke belakang barak. Setelah dia keluar, tiba-tiba dia berlari. Ia berlari ke suatu, ada kayak tong air di belakang barak tuh. Untungnya ada teman yang melihat, langsung teriak, "Woi, ngapa itu lari?" Langsung dikejar. Begitu didapatkan, dia nih kayak
kayak kehilangan kesadaran gitu, setengah sadar setengah enggak. Sleepwalking gitu? Iya, bukan sleepwalking sih, lebih tepat kayak dia mengaku dari arah tong itu ada yang memanggil dia. Oh. Dan dia secara tidak sadar dia tuh berlari ke arah tong itu. Berarti dia sadar tapi nggak sadar gitu Iya, ya? antara sadar dan tidak sadar, karena dia merasa ada yang manggil. Nah, jadi itu rentetan yang terjadi di malam itu. Dan pada saat malamnya lagi, kan si yang tadi dipanggil yang berlari ini udah dibawa lagi ke UKS-nya. Nah, jadi kurang lebih sekitar jam 2 subuh ya. Itu saya mendengarkan suara teriakan perempuan yang cukup kuat. Mendengar sampai membuat saya merinding juga. Nah, tapi saya belum tahu itu suara apa. Besoknya pada saat saya nanya ke teman-teman yang lain, mereka nggak ada yang dengar suara apa-apa. Nah, di malam Jumat, pokoknya setiap malam Jumat tuh memang suasananya tuh lain. Kadang kami mencium bau-bau yang tidak sedap. Kadang juga memang rasa kayak merinding. Di sana juga ada yang melihat bayangan putih melintas. Pokoknya itu terjadi kurang lebih setiap malam Jumat. Hanya di malam Jumat? Iya, lebih ke malam Jumat. Itu lebih terasa. Malam Jumatnya lebih intens gitu ya? Iya, lebih intens. Bahkan orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan khusus juga bisa merasakan hal itu. Saking pekatnya itu ya? Iya, saking pekatnya itu. Menurut informasi yang saya dapatkan dari orang yang bisa, di tempat barak saya di sana disebut barak tingkat karena memang ada 2 tingkat. Kalau yang lain tuh hanya 1 tingkat saja. Kebetulan saya dapat di barak tingkat. Di situ tuh ada kita sebut hantunya boleh ya? Boleh. Itu ada kuntilanak merah. Kuntilanak merah. Kalau kuntilanak ini sepengetahuan saya ini dibedakan berdasarkan warna itu karena usianya. Betul. Ya. Berarti saya berpikir lagi, jangan-jangan suara yang malam itu saya dengar adalah suara kuntilanak merah itu. Oh iya, yang kamu dengar sendiri itu ya? Iya. Bahkan ada cerita lagi yang beredar di lingkungan itu, tempat barak yang saya tinggali selama 3 bulan itu, di situ pernah terjadi peristiwa bunuh diri dari salah satu siswa yang waktu itu mengikuti pendidikan TNI di situ. Wow. Dan itu memang sudah diakui oleh para pelatih, memang benar. Berarti bukan rumor lagi ya? Bukan rumor lagi. Udah fakta ya? Iya. Dari beberapa barak yang ada di situ, memang barak tempat saya tinggal itu barak yang bisa dibilang angker. Itu jika kita sudah malam kan biasa kegiatan tuh ngumpul semua dong, pasti kosong. Itu mau sendiri situ tuh pasti lain sekali hawanya, intens mencekam. Itu pernah saya rasakan sendiri. Tiba-tiba di WC terdengar suara kayak orang buang air pakai gayung tuh, suruh curah air. Itu hal yang sering, lucunya itu sering terjadi di situ. Tapi dicek nggak ada orang? Dicek nggak ada orang. Nah, bahkan ini adalah pengalaman nyata yang saya lihat sendiri. Ini kurang lebih udah mendekati akhir pendidikannya. Jadi tempat tidur kami itu kan satu barak itu, satu kamar 30 orang. Itu bednya yang bersusun gini. Ada bawah, ada atas. Oh, bed tingkat gitu ya? Bed tingkat. Okay. Jadi posisi saya ini di bed atas. Nah, lalu ada teman saya yang dia agak di ujung, dekat pintu WC. Bed tingkat 2, dia ini si orang ini di bed bawah. Nah, jadi pada saat itu kan, ini siang bolong. Kurang lebih, nggak siang sih, jam 3-an. Oh, udah menuju sore ya? Iya, menuju sore. Jadi, saya ini bangun dari tempat tidur. Saya lihat teman saya tidur di bed bawah itu, di seberang. Dia lagi baring, kayak melamun. Sambil megang kipas ini, portable itu. Oh iya, ngerti. Pegang kan ini. Itu udah ada niat dari hati itu mau menegur kan. Tapi pikir, udahlah nanti turun dulu lah. Itu nggak lama, saya turun dari tempat tidur, lihat orangnya udah nggak ada.
Oke. Nah, saya pun bingung. Saya keluar ke arah dekat terasnya. Lihat dia lagi ngumpul dengan teman-teman di situ. Saya tanya, kok cepat benar dari tempat tidur langsung ngumpul di sini? Lalu dia bilang, enggak, aku dari tadi udah di sini katanya. Wow. Loh, bener lah. Tadi barusan aku lihat loh. Yang aku bilang kayak gitu kan? Enggak katanya. Emang lihatnya kayak gimana? Dia nanya kan. Tadi kan kamu baring sambil megang kipas. Bilang, enggak kok, itu kipas tuh memang di situ, enggak ada disentuh sama sekali. Dan aku dari tadi di sini kata dia. Wow. Dia bilang lagi, coba tanya ke teman yang lain, mungkin ada yang baring di situ. Siapa tahu salah Ya, lihat. siapa tahu salah lihat. Saya tanya satu persatu, nggak ada. Mereka di bed mereka masing-masing. Berarti ibaratnya kamu kayak ngelihat doppelgangernya dia ya? Iya, dan ini bukan saya sendiri yang melihat ini. Oh, di kejadian yang kamu bilang itu ternyata Iya. orang lain ada yang melihat. Sebelumnya ada teman dia yang tidur di atasnya, dia kan di bawah. Itu juga melihat hal yang sama. Dia bilang melihat teman saya yang ini nih lagi baca buku, lagi belajar, tapi ini kejadian malam-malam. Oh, beda timeline nih ya. Beda timeline. Ini sebelumnya. Oke. Dia lihat lagi baca katanya kan. Dia mau negur tapi enggak tegur juga sama ya kan. Tiba-tiba dia berjalan lagi keluar, lihat orangnya ada di luar. Kayak gue dari atas turun nih, ninggalin dia nih. Ninggalin Betul. dia ke depan, ternyata orangnya di depan. Orangnya di depan. Wow. Itu teman saya tuh langsung demam habis itu. Shock ya dia ya. Dia langsung demam. Dan sebelum dia demam itu dia mengakui kalau dia tuh mimpi malam itu ada nenek-nenek yang datang. Nenek-nenek tuh datang merhatiin dia. Itu malam yang sama pada saat dia melihat. Abis ngelihat langsung demam malamnya. Ya, Oh. demam sampai mimpi. Nah, nggak lama setelah dia melihat itu, ada teman saya yang bednya agak ujung lagi, beda bed, tapi masih satu kamar yang sama. Oh, beda bed lagi nih. Ya, beda bed lagi. Dia memang mengakui malam hari, tapi dia bilang dia sedang tidak tidur. Ada nenek-nenek yang berdiri, mandang dia. Dia tidur di bed yang bawah nih, berdiri mandang dia. Itu model kayak sleep paralysis gitu. Tapi dia ini sadar, dia nggak bisa gerak gitu kan. Oh, ketindihan. Ya, kemudian bahasa ininya sleep paralysis. Bahasa medisnya ya. Ya. Dia lihat nenek-nenek juga. Nah, tidak lama setelah itu, selang beberapa hari, teman ini kemasukan. Di cerita yang awal tadi, yang rame-rame itu. Enggak, beda. Kalau yang kesurupan masakan awal-awal. Ini enggak, ini udah Afternya nih. afternya, betul. Oh, masih ada kesurupan lagi. Masih ada. Oke. Dan ini kejadiannya kurang lebih jam 3 subuh. Itu kan di saat teman-teman lagi tidur semua, lagi istirahat. Tiba-tiba ada suara prak gitu. Dia tendang lemari. Oh. Itu semua sontak kaget, bangun kan. Ada apa nih? Tiba-tiba dia hanya ketawa, dan suara ketawanya itu melengking. Seperti suara perempuan. Nah, tetapi dia ini ngaku, dia ini masih sadar. Dia hanya bilang, punggungku sakit, tapi sambil ketawa. Sambil ketawa. Kami panik. Kami datang ke posnya pelatih. Bilang, pelatih, ada teman saya nih, dia kesakitan. Akhirnya si teman ini dibawa ke rumah sakit di Singkawang tuh. Dan anehnya, pada saat sampai di rumah sakit, tiba-tiba dia diam, tenang. Dokter cek keseluruhan badannya, gak ada masalah apa-apa. Wow. Jadi dari medis tuh mengatakan dia ini sehat. Sementara kami lihat dia ini udah sampai dia ketawa tapi mengeluarkan air mata. Dia bilang sakit. Oh, gitu. nahan sakit. Nahan sakit. Tapi dia out of control ya? Iya. Dan suara ketawanya, teriaknya itu seperti suara perempuan. Kesimpulannya nih, hantu nih takut diinfus. Hantu takut di rumah sakit ya. Udah nyampe rumah sakit, waduh mau diinfus. Oke, sip, saya keluar. Oke. Bener dong. Iya, bisa jadi ya. Bisa jadi. Sekali udah mau itu kan. Tapi bener loh, beberapa kali saya dengar
cerita teman-teman yang lain, kalau mereka udah yang namanya kerasukan, kesurupan, mereka udah nggak punya way out-nya lagi, bawa ke rumah sakit. Nggak tahu kenapa pasti lepas. Mungkin rumah sakit ada benteng tersendiri ya. Itu nggak tahu juga ya. Antara sakit karena penyakit dan sakit karena barang mistis gitu. Kayak ada filternya. Ya, ada filternya. Filter gaib Bukan tapi ya untuk gitu ini, ya. Wow. Berarti ini tuh masih di satu lokasi nih ya? Iya, satu lokasi. Masih ada lanjutannya nggak tuh? Habis dari rumah sakit gimana tuh? Begitu udah dokter tangani, dokter bilang ini baik-baik aja. Dan karena dia udah terlanjur masuk rumah sakit, ya mau nggak mau dia di infus karena takut ada kejadian after itu kan. Jadi kasih penanganan medis. Nah, pada saat kami lagi belajar pagi kan, itu kami hanya nanya-nanya pelatih sih, bagaimana pelatih kondisi si ini masuk rumah sakit. Pelatih pun hanya sambil telepon dia ketawa. Ini saya juga bingung, begitu sampai rumah sakit dia nggak kenapa-kenapa. Tapi tadi di ambulan dia menjerit-menjerit, kata dari pelatih saya. Itu cukup membuat bingung juga kenapa bisa seperti itu. Dan kenapa banyak yang melihat entitas nenek-nenek itu? Iya. Apakah nenek-nenek itu adalah kuntilanak merah? Kalau menurut dari informasi yang saya dapat, beda. Beda. Iya. Di tempat ini nih seperti kayak model gimana ya, kayak istana, tapi bukan juga istana sih. Pokoknya di situ ada jenjangnya. Kayak ada yang pemimpinnya, ada yang bawahannya dan bawahannya lagi. Ada itu ya. Bahkan di perhantu-hantuan pun mereka punya eselonnya ya. Iya, betul. Kalau kami waktu itu bahasa lucu kami bilang, karena kan kami pendidikan militer kan bilang dia ini ada komandannya. Ada komandannya, ada anak buahnya, begitu. Mungkin ini masih level tengah-tengahnya kali ya. Dan si kuntilanak merah ini, ya tempat barak saya berada ini, itu adalah wakil komandannya. Udah ada lumayan yang lebih tinggi lagi. Oke, habis dari rumah sakit, itu ada kejadian apa lagi? Itu kejadiannya nggak ada yang heboh, tapi kejadian tipis-tipis. Maksudnya kayak kami pas lagi kegiatan, tiba-tiba lihat ada bayangan, tapi bayangan ini putih, lewat lintas gitu. Itu siapa aja yang lihat tuh? Itu pada saat itu kebetulan saya lihat dan teman saya, kami berdua lihat. Awalnya saya hanya lihat kan, gitu, bayangan tuh lewat. Saya diam, saya nggak peduli. Tiba-tiba teman saya bilang, tadi lihat nggak? Ada sesuatu yang lewat. Ya, lihat. Jadi kami berdua sama-sama melihat objek itu. Oh, malah dia yang buka omongan duluan. Iya, dia buka omongan duluan. Karena kebetulan tuh kami lagi memandang arah yang sama. Oh. Gitu. Terus ada cerita apa lagi? Kalau untuk tempat itu, nah jadi ada salah satu masyarakat yang pada saat itu datang situ. Dia ini tukang sol sepatu. Oke. Jadi kan waktu itu kan kami kegiatan, banyak sepatu teman-teman yang rusak. Didatangkan tukang sol sepatu ke situ. Pada saat malam-malam nih, saya nanya lah ke tukang sol sepatu ini, Bang, abang tahukah cerita tempat ini? Langsung dia tuh kayak sambil agak ketawa gitu kan. Kenapa bang? Ada yang aneh-aneh kah? Ada bang. Saya bilang seperti itu kan. Oh tempat ini nih, kata si abang nih, tempat ini memang udah terkenal dari dulu. Jadi saya dapat informasi tempatnya dari pembuangan ini salah satu dari abang-abang ini juga. Oh. Bahkan abang ini juga bilang makhluk-makhluk yang sering orang lihat di sini. Sebutnya ada siluman buaya, ada siluman harimau. Oh ya, di tempat barak saya yang pernah ada kejadian orang bunuh diri, nggak jauh dari barak ini, kurang lebih 10 meter ada kayak danau. Dan di danau ini pernah juga ada manusia yang tenggelam di situ. Kecelakaan aja ya? Kecelakaan, tapi sampai meninggal. Itu kejadian kapan tuh? Kalau ini katanya ini udah lama. Udah lumayan lama. Udah lama, karena kan danaunya udah lama. Jadi yang kalau dari rentetan kejadian orang meninggal di danau ini duluan, baru yang bunuh diri di barak ini. Tapi kalau cerita di sekitaran danau ada gak tuh?
Kalau saya sih nggak ke arah sana, sebenarnya itu dilarang untuk kami ke sana. Oh, di apa kayak restricted area gitu ya? Iya betul, karena kan ya takut juga nggak sengaja terpeleset masuk. Iya, repot lagi ya. Iya betul. Jadi hanya mendengar isu saja. Jadi yang katanya siluman buaya ini, dia penunggu asli dari danau itu. Dan biasa dia juga main-main di sekitar barak kami. Oh. Karena kebetulan baraknya dekat. Cara dia main-mainnya tuh gimana tuh? Orang yang mempunyai kemampuan itu bisa melihat dia biasa kadang ada muncul di sekitar barak kami. Dalam bentuk buaya? Setengah buaya. Buaya. Tergantung, kadang buayanya, kadang manusia, atas manusia bawa buaya. Selama pelatihan 3 bulan, berarti hal yang paling tidak bisa dilupakan itu kejadian yang mana tuh? Itu kejadian teman saya kesurupan. Karena itu memang benar-benar mengagetkan satu kamar. Jam 3 subuh tiba-tiba dia tendang, pap. Itu semua langsung bangun, ada yang melompat dari tempat tidur kan karena kaget gitu. Dikiranya apa ya, gitu ya. Jadi kesakitan. Awalnya kami kira sakit. Tapi begitu dia ketawa tuh udah agak aneh. Beda ya. Iya, suaranya berbeda. Suaranya kayak perempuan yang melengking. Tapi sekarang orangnya gimana? Orangnya sehat walafiat sekarang. Puji Tuhannya Ya. gitu ya. Dia kerjanya kan sama seperti saya juga. Dia di daerah Sungai Pinyu. Oh. Dia bertugas di sana. Kalau Niko di daerah? Saya untuk sementara ini di daerah Kuala Dua. Kuala Dua, oke. Kuala Dua dekat bandara sana Iya, ya? arah bandara. Oke. Oh, berarti bisa jadi pindahin ya? Iya, tergantung lagi. Ada suatu kondisi yang bisa menyebabkan kita dipindah tugaskan. Atau mungkin mengajukan sendiri. Oh, bisa gitu ya? Bisa seperti itu. Nah, yang aku penasaran nih. Apakah misteri si nenek ini dan kuntilanak merah ini terpecahkan? Atau ada cerita lanjutannya gak? Nah, ada cerita lagi setelah malam kesurupan massal Yang di awal itu ya? di awal itu. Oke. Itu dari pihak pelatih kami mendatangkan orang yang ahli di bidang supranatural. Semacam praktisi? Ya, jadi tujuan mendatangkan ini adalah untuk membentengi ataupun mengusir entitas yang ada di lingkungan itu. Jadi pada saat malam itu ada teman saya 3 orang menemani orang yang dipanggil tadi keliling area itu. Itu katanya ada nangkap, masukkan ke botol lah. Itu katanya banyak. Nah, ternyata setelah hal itu dilakukan, penunggu situ malah makin tidak senang. Jadi ibaratkan begini, yang ditangkap nih kayak anak buahnya, kayak yang kroco-kroconya gitu. Sementara yang atasannya nggak ditangkap di situ. Malah lu ngusik gua, Iya. gua makin kesel gitu Iya ya. betul, jadi kayak gitu. Itu menjadi malam kesurupan yang kedua. Tapi ini nggak massal, karena ini 2 orang. Tapi kurang lebih kejadian sama. Malam hari, pada saat lagi kegiatan. Oh ya, saya ingat nama tempat ini Sport Center. Sport Center, tempat arena olahraga. Kami ngumpul. Waktu itu kan awalnya kami ini lagi ibadah. Jadi hanya yang mohon maaf kayak Kristen Katolik itu berkumpul ibadah, yang teman-teman yang Muslim itu di tempat terpisah. Karena kami nggak ada tempat, jadi kami di tempat itu, Sport Center. Lagi ibadah, tiba-tiba dengar suara perempuan juga, kayak lagi teriak. Itu jelas sekali suaranya di luar dari Sport Center itu. Itu semua dengar tuh? Itu semua dengar, semuanya dengar. Kami sampai bertanya-tanya, itu suara apa tadi itu? Sampai bangun kan, ngintip nggak ada. Dari kegelapan tuh nggak ada apa-apa di situ. Cari-cari pun nggak dapat. Di arah danau ya? Enggak, ini agak jauh dari danau. Oh, beda lokasi ya? Ya, jadi tempat yang sering mendapatkan penampakan tuh ada 2 di sini. Barak tingkat sama yang Sport Center. Oh.
Ini tempatnya agak ada jarak lah, nggak terlalu dekat. Berarti akses dari barak tingkat ke sport center harus kendaraan dong ya? Kami jalan kaki sih di situ. Tapi kurang lebih jaraknya itu bisa saya bilang ada 30-40 kilo. Wow, jauh loh. Iya, karena kami memang areanya itu memang cukup luas. Itu bukan cukup luas sih, itu luas banget sih. Berarti memang secara harafiah si sport center dengan barak itu masih di satu naungan ya? Iya, satu lingkungan yang Wow. sama. Memang ada jarak. Besar banget ya. Ya, memang besar. Bahkan tempat itu masih lebih besar dari sebagian kabupaten yang ada di Kalimantan ya. Nggak sebesar itu juga sih. 30-40 kilometer loh, lumayan loh. Meter. Oh, meter. Sorry ya. 30-40 meter bukan kilometer. Tadi saya dengarnya kilometer. Enggak, meter. Oh, jauh. Meter. Oh, lumayan. Ya, jalan kaki lumayan juga sih, keringat. Lumayan ya. Untuk ukuran Pontianak ya lumayan ya. Iya. Jadi saking banyaknya entitas di area itu, pernah suatu ketika istri saya datang menjenguk saya pada saat lagi pendidikan. Oke. Dan pada saat itu kan tempat itu ramai dan keluarga-keluarga yang lain. Jadi saya pikir cari tempat yang agak sedikit orangnya. Terus saya membawa istri saya dan beberapa teman saya dan keluarganya ke arah samping, arah agak belakang dari bangunan tempat kami pendidikan dari sport center itu. Kami keluar, kami ke sampingnya, di mana tuh di belakang itu hutan. Langsung hutan aja tuh. Langsung hutan. Oke. Nah, ini saya mendapat cerita dari istri saya. Setelah itu pulang dari itu, istri saya ini merasakan ada hal yang aneh. Seolah-olah seperti ada entitas dari tempat pelatihan itu yang mengikuti dia sampai ke Pontianak. Tiba-tiba dia mendapatkan seperti sketsa, seperti gambaran yang nyata yang dia lihat. Dan pada saat dia bercerita, dan saya menanyakan dengan teman saya yang memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal seperti itu, cerita ini sama, sinkron. Padahal istrimu dengan si orang ini tidak saling kenal. Tidak saling kenal. Oke. Jadi salah satu hal yang mengerikan di area sport center ini, di situ ada genderuwo yang badannya cukup besar, hitam. Dan istri saya mendapatkan gambaran tentang makhluk ini. Dia bertanya kan, dia nyuruh saya coba tanya ke temanmu yang bisa itu, ada ndak yang seperti ini. Disebutkannya genderuwo itu, ciri-cirinya kan hitam, besar, tinggi. Dan langsung teman saya bilang, ya betul, ada entitas itu di sini. Wow. Dan genderuwo itu kalau nggak salah tuh dia di sekitaran pohon pisang. Jadi di depan dari hutan itu ada kayak pohon-pohon pisang gitu. Oh, berderet tuh. Iya, berderet ada beberapa pohon pisang. Oh, dari situ. Dan disitulah ada penampakan dari genderuwo ini. Dan juga hal yang aneh yang terjadi di istri saya tuh, setelah pulang dari tempat saya pendidikan, dia juga bisa melihat apa-apa makhluk yang ada di tempat saya pendidikan itu. Padahal dia nih dari Pontianak, dan saya ini di Singkawang, ini jauh. Bahkan dia cerita, kalau di tempat itu ada kayak dari kerajaan tadi itu ada ratunya. Ratu ini punya dayang-dayangnya, banyak sekali dayang-dayangnya di situ. Apa yang istri saya ceritakan, saya tanyakan ke teman saya yang memiliki kemampuan tadi, dan dia bilang iya, benar. Memang barang-barang ini ada. Dan yang waktu itu menyebabkan kerasukan massal ternyata adalah sang dayang-dayangnya dari ratu itu. Pada masuk-masukin ya? Pada masuk-masuk. Bahkan saya juga, ada juga cerita di mana teman saya satu bed. Saya kan di atas, teman saya di bawah. Nah, dia tuh bilang dia sering mendapatkan gangguan tapi dia nggak lihat gitu ya. Pernah suatu malam, saya terbangun tengah malam, tiba-tiba mendengarkan teman saya di bawah ini mengigau. Tetapi yang saya herankan, dia ini ngomong
Tapi saya nggak tahu bahasa apa yang dia ucapkan. Itu bukan bahasa Latin, itu bukan bahasa daerah, dan bukan bahasa asing. Kenapa Dia bisa mau- tahu? Karena kalau bahasa asing paling nggak sedikit banyak saya udah pernah dengar. Entah itu Inggris, Jerman, Prancis. Kayak familiar gitu ya? Iya, Kayak, tapi dia mengucapkan suatu bahasa yang ini saya belum pernah dengar bahasa apa. Oke. Dia ini, mohon maaf, ini orang Kapuas Hulu. Nah, saya juga pernah mendengar bahasa di sana, dan bahasa yang biasa dia pakai juga ngomong ke sesama temannya. Tetapi apa yang dia ucapkan pada saat malam itu adalah hal baru yang saya juga tidak tahu. Apa yang dia ucapkan berkali-kali. Pada saat dia bangun tidur, saya tanya lagi, semalam ada mimpi apa? Dia bilang ke saya kan, mimpi sih nggak ada bang, cuma kayaknya tuh ada yang mau ganggu saya, kayak lewat gitu di atas, di luar, di atas. Berarti dia kayak apa namanya, astral projection gitu ya? Iya, tapi Semacam itu ya? itulah yang saya masih heran kan, apa bahasa yang dia ucapkan. Dan sayangnya itu karena kami pendidikan nggak boleh pegang HP, jadi nggak bisa merekam atau memfoto kejadian di sana. Oh iya, pendidikan nggak boleh pegang Nggak HP boleh. ya? Semua disita ya berarti Iya. ya? Oh. Jadi kami komunikasi dengan keluarga itu seminggu sekali. Biasanya pada saat hari Minggu. Hari Minggu itu HP dibagikan, saat itulah kami komunikasi. Pengalamannya banyak ya? Ya, cukup banyak. Dan ini yang saya alami sendiri. Teman-teman saya juga ada bercerita, di masing-masing barak tuh ya kayak ada area-areanya sendiri. Contoh dari area si Miss Kuntilanak Merah ini, itu sekitar dari barak saya aja. Jadi kayak mereka ini ada wilayah-wilayahnya sendiri. Oh, Ya. ngerti. Sebenarnya satu barak itu segede apa sih? Satu barak itu terdiri dari 2 kamar, di mana satu kamar itu muat 30 orang. Satu barak 2 kamar. Satu Iya. kamar bisa muat 30 orang. Dan untuk barak tingkat berarti 4 kamar. 2 bawah, 2 atas. Berarti total bisa 120 orang. Iya. Kurang lebih 120 orang. Wow, banyak juga ya. Itu Banyak. pasti sebenarnya punya ceritanya masing-masing ya. Iya, betul. Ada banyak yang memang benar-benar tampak nyata, ada juga yang enggak. Dan tidak sedikit dari kami yang mengalami mimpi-mimpi yang cukup aneh pada saat kami pendidikan di situ. Wah, ngeri juga nih. Punya cerita lain lagi gak yang soal di barak? Kalau di barak itu lebih ke gangguan-gangguan kecil sih. Misalnya di WC tiba-tiba ada dengar suara gayung. Suara gayung apa? Curahkan air gitu kan. Pas dilihat nggak ada. Itu kalau malam-malam tuh biasa ada dengar suara batu. Betul. Dan kebetulan kamar tempat saya tinggal nih, disitulah si Miss Kuntilanak Merah itu sering berlalu lalang. Menurut orang-orang di Sumberliat juga memang betul, katanya di sini lah, di tempat kamar saya inilah dia sering berlalu lalang. Ngeri juga, ngeri. Untungnya selama ini gue nggak pernah lihat secara langsung, dan kalau bisa jangan. Mungkin untuk mental di tempat kerja udah kuat, tapi kalau ngeliat kayak gitu ya beda cerita lagi Beda ya. lagi, iya. Walaupun udah ikut pelatihan semi militer, lihat begituan langsung juga shock Iya. juga. Betul. Oke, berarti setelah lepas dari pelatihan masih banyak pertanyaan-pertanyaan dong ya? Ya, seputar tempat itu bagaimana. Tetapi kalau bisa dikasih kesempatan ya, saya nggak mau mengulangi hal itu lagi. Pengalaman cukup sekali seumur hidup sekali ya? dirasakan. Karena di balik dari pelatihan semi militer yang cukup keras, lingkungannya juga yang ya seperti itulah. Jadi memang pikiran tuh juga cukup terganggu ya di sana ya. Bisa nggak fokus kali Iya, ya? bisa nggak fokus juga.
Oke. Selain di tempat pelatihan nih, punya cerita lain nggak mungkin sebelumnya atau setelahnya yang sama-sama membuat Niko nih lumayan keinget lah? Ada satu cerita yang hampir menyebabkan saya dan istri saya kecelakaan. Oh, itu kapan tuh kejadiannya? Itu kurang lebih beberapa tahun yang lalu, saya lupa pastinya. Mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi ceritanya ini, kampung istri saya itu di Bengkayang. Oke. Nah, jadi di sini ini ada 3 orang ya, saya, istri saya, sama abang ipar saya. Kami menggunakan motor, saya dan istri saya boncengan, abang ipar saya sendiri. Kami jalan dari Bengkayang mau menuju Pontianak. Mau pulang nih ceritanya? Ya, mau pulang. Oke. Ya, kami pulang juga udah kesorean dan kebetulan perjalanan kami terhambat karena hujan waktu itu. Oh, oke. Nah, jadi ada di satu daerah, daerah tuh pas lagi gelap lah ya, lagi gelap. Saya pakai motor di depan dengan istri saya, abang ipar saya di belakang. Kami kayak bergandengan gini kan, jalan pakai motor. Nah, lagi jalannya pas lagi agak mendaki, tapi bagus lah ya. Jalan, tiba-tiba tuh kayak ada binatang yang lewat menyeberang. Oke. Dia mau melintas depan motor, tapi nggak jadi, balik lagi gitu. Oh, kayak kucing biasa gitu ya? Tapi besar ini. Oh, besar? Besar. Mungkin lebih besar dari, ya kalau kita ukuran kayak kambing lebih besar lagi. Oh, sebesar itu? Ya, bayangan tuh melintas cepat. Sampai saya oleng gini kan, mau menghindar. Oke. Nah, tapi saya nggak mau mikir gimana ya, pikir salah lihat kali. Nah, tiba-tiba saya nanya istri saya, ada lihat sesuatu kah? Ada. Saya bilang udah jangan diceritakan dulu. Nanti tunggu udah agak jauh, Benar. baru kita bahas. Nah, setelah itu udah agak jauh, kami mulai buka omongan, membahas apa yang tadi saya lihat. Nah, apa yang istri saya dan saya lihat, apa yang istri saya omongkan dan yang saya lihat tuh sama persis. Nah, tetapi abang ipar saya yang ikut dari belakang, dia melihat kejadian saya menghindar, tapi dia nggak melihat apa-apa. Padahal dia nggak jauh jaraknya. Dia cuma lihat kalian menghindar aja gitu. Bilang, kalian tadi itu ngapa? Itu kayak mau nabrak binatang. Nggak ada binatang apa-apa katanya. Memang hujan tapi nggak segelap itu sampai tidak terlihat ya? Ini sebenarnya udah nggak hujan lagi. Oh, bekas hujan-hujannya Ya, bekas hujan aja. aja. Itu karena memang saya menghindar, itu hampir jatuh juga. Bahaya ya itu. Iya, tapi untungnya tidak apa-apa. Jalannya tuh selebar apa tuh? Jalannya kurang lebih jalan 2 mobil ya? kabupaten ya. Ya, 2 mobil pas. 2 mobil pas. Wow. Oh ya, saya juga baru ingat kenapa kami bisa melihat itu. Ini mohon maaf karena sebelumnya mungkin kayak bahasa orang sini ini pamali. Nah, jadi begini. Pada saat perginya, siangnya, ada satu daerah di mana istri saya bilang, oh daerah ini nih sering ada kayak penampakan. Angker lah ya sebutannya. Kita nggak boleh sebut nama daerahnya sih. Ya nggak boleh sebut. Jadi pada saat lewat tempat itu, saya langsung nyebut, di sini kah? Iya. Oh, karena refleks nyebut, di sini kah yang angker tuh? Itu siangnya pada saat perginya. Nah, setelah saya menyebut itu, malamnya kejadian pulang di sekitaran daerah yang sama, mungkin daerah yang sama, adalah kejadian seperti itu. Tunggu loh, itu yang itu. Mungkin karena kejadiannya udah lumayan lama, nggak inget 100%. 100%, tapi kurang lebih ceritanya seperti itu. Oh ya, saya juga ada sedikit cerita. Ini pengalaman juga di kampung mama saya di daerah Sanggau, salah satu kampung di Sanggau. Nah, jadi ini kurang lebih udah mau malam pergantian tahun.
Oh, udah dekat Tapi kurang lebih Desember. tanggal 29 kalau nggak salah ya. Jadi kan kami di kampung tuh mempunyai kebiasaan tuh membakar lilin di kuburan. Tujuannya? Karena kayak gimana ya? Ini kan suatu kayak adat kepercayaan gitu lah. Oh, Jadi oke. bakar lilin, berdoa di situ tuh. Nah, pada saat itu sore hari itu saya dan adik saya tuh membakar lilin di salah satu kuburan keluarga di situ. Bakar 1, 2 gitu kan. Nah, pada saat malam harinya saya melewati tempat yang sama, terus saya kaget. Ternyata bukan hanya satu kuburan, 1-2 kuburan itu yang nyala. Ada beberapa kuburan lainnya yang tiba-tiba ada nyala lilin juga di situ. Padahal Pas yang malam. kalian nyalain. Yang kami bakar hanya yang keluarga kami. Oh, Dan untuk rentan waktu itu nggak ada orang yang ke situ juga. bisa dipastiin. Iya, antara sore dan malam itu. Jadi melihat tuh tiba-tiba tuh cahaya lilin tuh ada beberapa sampai agak terang daerah kuburan itu. Mungkin entitasnya bilang bagi kali lilinnya. Gelap woy gitu. Tapi kalau mau ngomong masalah kuburan ini sebenarnya ada cukup banyak cerita di kuburan ini. Boleh nih. Mungkin durasi kita masih bisa lumayan panjang. Nah, Boleh saya coba ringkas dibagiin. saja ya. Boleh kita bagiin. Nah, jadi kuburan ini merupakan salah satu kuburan tua yang dibuat pada saat zaman penjajahan dulu. Belanda ya? Iya, Belanda. Jadi pada saat zaman Belanda, kuburan ini ada. Dan di daerah ini memang sangat terkenal sekali, sering adanya penampakan, gangguan. Dan bahkan saya sendiri pernah mengalami gangguan di sekitar tempat itu. Untuk ceritanya lagi itu lama ya, pada saat kurang lebih saya masih bayi, pertama kali orang tua saya, ayah saya ke kampung mama saya di situ, itu kami memang dinampakkan oleh penunggu di daerah itu, dimana dari jauh tuh lihat seperti lampu mobil. Oke. Karena ini pada saat itu ayah dan mama saya ini berjalan kaki dari kampung ke kampung yang lain gitu ya. Waktu itu kan memang belum ada transportasi daerah itu. Dan itu harinya udah mulai malam juga. Kurang lebih jam 8, jam 9 begitulah. Jadi kan lihat dari jauh itu kayak ada lampu mobil. Nggak lama kemudian makin mendekat tuh malah dia mengecil dari 2 lampu menjadi seperti 1 lampu saja, lampu motor. Makin mendekat. Tiba-tiba lampu ini belok masuk ke arah hutan. Begitu orang tua saya sampai ke tempat di mana lampu itu belok, mereka nggak menemukan apa-apa di situ selain kuburan. Kayak masuk ke kuburan ya lampunya ya. Tetapi kalau mau dibilang motor itu masuk, itu juga nggak masuk akal karena di antara jalan dan tanah kuburan ini ada kayak parit. Oh, ada pembatasnya. Ada pembatasnya. Jadi nggak mungkin motor tuh bisa langsung berjalan begitu aja. Itu ada parit dan nggak ada jembatannya di situ. Oh, nggak ada aksesnya malah. Nggak ada aksesnya. Biasa orang tuh lebih kayak jalan kaki aja ke situ. Biar bisa loncatin Iya. gitu ya. Oh. Ataupun mereka biasa mutar agak ke bawah. Tapi itu memang motor biasa diparkir di pinggir jalan. Nah, setelah melihat itu, pada saat sampai di kampung, itu ayah saya bercerita ke orang di kampung. Tadi kami tuh lihat kayak mobil, karena diceritakan. Terus makin mendekat lampunya makin mengecil kayak motor. Tiba-tiba belok. Oh, langsung orang di kampung tuh hanya bilang, itu biasa, karena kamu pendatang di sini. Kayak welcome gitu Iya, ya. kayak welcome di daerah tersebut. Wow. Dan itu adalah penampakan yang bilangnya aman, nggak sampai yang seram gimana-gimana. Malah aman ya. Malah aman ya, karena di dekat dari kuburan itu ada sebuah jembatan. Jembatan ini ada kayak pohon bambu di dekatnya. Inilah yang paling angker di situ dibandingkan kuburannya. Itu berapa kali orang ketemu Miss K. Oh. Miss K, bahkan ada juga yang pernah ketemu hantu yang hanya kepala dan organ-organ gitu Oh. di daerah itu.
Bahasa kerennya kuyang ya. Iya. Wah, main sebut aja nih mulut nih. Nah, bahkan nggak jauh dari jembatan itu ada sebuah kampung. Yang ini mohon maaf kalau saya ceritakan sedikit. Pernah suatu waktu ada kejadian mengerikan di kampung itu. Di mana kejadiannya kejadian mati mendadak dan berantai. Massal. Masyarakat keberantai dia. Jadi hari ini di rumah ini ada yang meninggal. Oke. 2-3 hari kemudian di rumah yang lain. Tapi dalam satu lingkup kampung itu. Wow. Dan ini terjadi beruntutan. Nah, karena barang ini dinilai aneh, akhirnya kampung itu diadatkan. Itu kampung yang dekat dengan jembatan yang angker itu. Oh. Itu ya cerita. Berarti ini tuh timeline ceritanya tuh tahun berapa? 1960-an? Kalau yang kejadian kampung ini awal 2000-an. Oh, masih lumayan baru. Fresh ya? Iya, dan ini adalah kisah yang nyata dan terjadi. Wow, boleh sebutin nama kampungnya nggak? Nanti kita bip. Ini nama kampungnya. Oke. Itu adalah letak kampungnya ini kalau di Sanggau itu dari arah nama kampungnya menuju jalan ke dia ada di antaranya. Oke. Gitu. Wow. Bener-bener penuh misteri ya. Iya. Nah, sekarang kita kan udah Niko kan udah cerita tentang pengalamannya waktu pendidikan. Iya. Sudah cerita sedikit cerita orang tuanya. Aku penasaran nih, ada gak cerita? Ini kan kamu udah nikah berapa tahun nih? Sudah 2 tahun. Udah 2 tahun, masih baru ya? Masih baru ya. Selama 2-3 tahun terakhir ini, ada gak cerita di rumah tangga kalian? Cerita tentang hal-hal mistis itu ada. Boleh diceritain? Ada juga. Jadi ceritanya ini, saya mengambil sebuah perumahan. Perumahan di salah satu daerah di Pontianak ya, di Siantan. Siantan. Perumahan ini baru. Jadi pada saat itu rumahnya sudah jadi tapi belum ada orang yang tinggal di perumahan itu. Satupun? Belum ada satupun. Oke. Dan kebetulan pada saat saya menyuruh, waktu itu masih calon istri ya, calon istri saya untuk tinggal di rumah ini untuk ibaratkan bersih-bersih lah, nunggu lah gitu kan. Dia mau, dia dengan adiknya tinggal di situ. Berdua aja? Itu berdua saja. Oke. Disitulah mereka merasakan kejanggalan-kejanggalan di daerah itu. Wow. Ya pernah suatu ketika mereka ini sedang berada di satu ruangan yang sama, di kamar yang sama, tapi masing-masing sibuk kan main HP. Tiba-tiba adiknya istri saya ini mendengar namanya dipanggil. Mendengar, terus sampai suaranya cukup keras. Akhirnya dia nanya, "Apa manggil aku?" Langsung kata istri saya, "Loh, nggak ada loh saya panggil." Nah, terus juga sebelum mereka tinggal, pada saat itu saya melakukan survei, saya dengan istri saya survei rumah itu, kondisinya itu belum ada pintu. Rumah-rumah itu belum ada pintu, tapi udah bangunan udah jadi. Oke. Itu kurang lebih sore udah mau maghrib. Ya, kami masuk lihat-lihat dah sambil sedikit bersih-bersih kan. Tiba-tiba kami dengar suara di rumah sebelah. Oke. Suara itu seperti kayak orang sedang bertukang. Kayak suara bunyi palu. Tok. Tapi ramai gitu? Enggak juga ramai. Tapi ada suara itu jelas sekali suara kayak orang sedang bertukang. Oh, dalam pikiran saya, mungkin tukangnya belum pulang. Iya, masuk akal. Nah, lalu iseng-iseng, saya ini kayak mau negur lah. Menegur sapa dengan tukang itu kan. Saya keluar dari rumah tempat saya survei ke rumah sebelah, dan saya lihat itu nggak ada apa-apa di situ. Rumah itu kosong. Nggak ada apa-apa. Bahkan bekas-bekas kayak misalnya tadi ada orang, itu kan masih ada kayak debu ya, jejak kaki atau apapun nggak ada di situ. Jadi benar-benar kosong. Waktu mau keluar itu nggak ngeh kah? Masih ada suara atau nggak? Waktu mau keluar itu masih ada suaranya. Masih ada tok? Masih ada. Gitu.
begitu saya menuju ke rumah itu, Udah hilang aja. udah hilang dan lihat nggak ada apa-apa di situ. Wow. Dan setelah menikah pun dan kami sudah tinggal berdua tuh, memang ada beberapa kejadian aneh di lingkungan tempat saya tinggal. Di mana tetangga kami itu ada anak gadis lah di situ tinggal dengan keluarganya ya. Lalu si gadis ini sering kerasukan. Wow. Tiba-tiba teriak itu kami dengar. Kedengaran sampai luar rumah itu suara teriakannya. Dan menurut orang yang menolong gadis ini lah ya, dia bilang oh daerah ini di belakangnya ini memang ada penunggunya. Dan penunggunya itu kuntilanak merah. Sering banget ya nih kuntilanak merah nih ya. Ya dia cukup eksis juga. Apakah karena dia merah? Memang warna kesukaan kamu merah tapi nggak semerah sampai dunia Gak ada situ hubungannya dong. berarti ya? Iya. Waduh, ini jokes internal kenapa dibawa-bawa nih? Terus gimana tuh cerita di lingkungan situ? Ya memang sering-sering malam-malam juga kadang dengar kayak suara orang melangkah di luar itu, di luar rumah. Suara langkah kaki orang, begitu kita cek nggak ada siapa-siapa. Kita kan takut ya misalnya maling kah apa kan. Benar. Pas kita dengar, pas kita cek dong. Begitu cek nggak ada apa-apa di situ. Jejak kaki nggak ada, dia hanya suara begitu saja. Pernah gak sekali atau suatu saat pakai kamera handphone nangkep sesuatu? Kalau itu nggak pernah. Belum pernah ya? Ya belum pernah. Entah suara kah atau foto kah? Belum ya? Belum pernah. Oke. Nah, ini mungkin kita mendekati ending. Gue mau coba pancing sedikit. Kebetulan buat teman-teman penonton yang belum tahu, para pemikir, kami ini satu kampus di Pontianak. Nah, gue sendiri pernah ngerasain, cuma belum separah itu ngerasain hal-hal di kampus kita nih. Waktu kita mungkin lagi semester pendek, waktu kuliah malam kan kita basicnya kuliah pagi ya. Iya. Nah, punya gak pengalaman atau ingatan soal cerita-cerita di kampus atau mungkin sesuatu dari cerita orang lain tentang kampusnya kita? Kalau untuk di kampus sendiri, Yang di belakang aman? aman. Oke. Ya, seperti dia merasakan di tempat ini ada dua sosok. Aman ya. Oke. Kalau untuk di kampus sendiri itu cerita langsung itu tidak pernah. Tetapi kalau hanya merasakan hal-hal yang kayak agak ganjal itu ya pada saat kelas malam. Itu di ruang yang kelas ujung. Lab komputernya udah nggak dipakai lagi. Lantai 1 nih? Bukan, lantai Paling atas? paling atas, lantai 3. Oke. Itu memang kita kalau ke situ itu rasanya memang agak lain, hawanya itu agak lain. Tapi memang jarang ada kelas di situ ya? Iya betul, itu ruangan paling pojok soalnya. Nah kalau untuk pengalaman tuh pada saat kuliah memang tidak terlalu banyak ya, cuma yang saya dapat pengetahuan lagi dari teman-teman yang katanya bisa mempunyai kelebihan. Dari situlah saya mulai yakin kalau saya ini ada yang mengikuti. Pertama yang saya dapat info dari mantan pacar saya waktu SMK. Kedua ini dari 2 orang teman kampus. Dia bilang ada yang ikut kamu. Oke. Nah, berdasarkan hal ini, saya juga pikir ada. Begitu juga pada saat saya pendidikan di Singkawang, teman saya yang punya kemampuan itu juga dia bilang ada. Bahkan dia sampai menyebutkan ciri-cirinya. Tingginya sekian, rupanya ini kurang lebih seperti ini, dan dia laki-laki. Bisa dibilang kodamnya kamu ya? Iya, dan ini juga saya nggak tahu kapan mendapatkannya.
boleh gak, gue penasaran banget nih, boleh gak di-spill dikit aja, kalau emang gak mau di-spill gak apa-apa. Mungkin ciri-ciri yang udah disebutin sama teman kamu tentang kodamnya. Dan apa, ini kan udah sering dibilang nih kamu punya kodam. Apa yang kamu lakukan setelah tahu itu? Kalau ciri-cirinya nih, dia ini bisa bilang jenis kelaminnya laki-laki. Itu tingginya tuh kurang lebih tapi pendek, lebih rendah ya dari saya. Kalau misalnya berdiri dia agak lebih rendah. Ya kurang lebih segini. Badannya agak berisi ya. Dan saya merasakan kehadiran dia tuh di saat-saat misalnya ada seperti kejadian-kejadian astral. Itu saya biasa tuh merasakan, oh ada, dia ini ada di dekat. Saya nggak tahu, mungkin saja dia ini kayak melindungi, membentengi saya dengan makhluk-makhluk lainnya. Karena biasanya kayak kodam masing-masing orang itu kan biasa tuh kita sebut fungsinya berbeda-beda. Benar. Nah, dan menurut saya yang mengikuti saya ini, dia membatasi saya dengan hal-hal seperti itu. Oke. Makanya pada saat saya di tempat yang angker atau apa, ya syukurnya saya tidak pernah mengalami hal-hal yang sampai fatal. Dan tidak pernah juga melihat hal-hal yang aneh sejelas-jelas itu di depan muka, itu tidak pernah. Dan kalau bisa jangan ya? Ya kalau bisa sih. Sebenarnya saya nggak masalah. Nggak masalah? Ya, nggak masalah. Karena sebenarnya penasaran juga ya dengan hal-hal seperti ini. Percaya nggak percaya, hal seperti ini ada. Betul. Tidak semua orang bisa melihatnya. Dan tidak semua orang juga mau melihatnya. Benar. Bahkan saya pernah mendengar dari perkataan dari seseorang, wujud dari makhluk astral ini biasanya itu berbeda-beda tergantung dari rasa takut kita. Semakin kita takut, maka pada saat kita melihat ya, semakin kita takut, maka kita akan melihat betapa menyeramkannya dia. Maka dari itu kalau bisa saya menyampaikan saran, percaya tidak percaya, tetapi kita tidak boleh takut. Dan untuk daerah-daerah tertentu juga kita harus menghormati budaya dan adat istiadat. Kita tidak boleh semau hati kita. Karena memang masing-masing daerah itu sudah pasti ada penunggunya masing-masing. Benar. Oke, sebelum kita mengakhiri podcast ini, masih ada cerita yang pengen disampaikan nggak? Ya sebenarnya sih cukup banyak ceritanya. Tetapi hal-hal yang benar-benar ingin saya ceritakan itu sudah saya ceritakan. Oke. Terkait di mana saya katanya ada yang mengikuti, atau kodam tadi ya, terkait bagaimana saya mengalami hal-hal mistis yang secara langsung. Oke, gue tuh punya satu pertanyaan nih. Gue penasaran. Setelah ini kita tarik track back-nya ke waktu kamu pelatihan ya. Kan di awal-awal itu ada cerita soal kesurupan massal nih. Iya. Itu kapan mereka lepasnya itu? Itu kan ramai tuh. Nah, lepasnya gimana? Itu ada yang lepas sendiri, ada yang memang dibantu dengan doa, dan jangka waktunya memang pada saat malam itu, dari kurang lebih sekitar jam 11 malam di mana semuanya mulai, sampai sekitar jam 3 subuh. Baru selesai. Pada nggak tidur tuh, nungguin tuh? Iya, ada beberapa yang sebagian besar nih tidur. Kenapa? Karena memang kami kondisinya capek. Semuanya itu capek pada saat itu. Tetapi ada yang memang teman-teman yang menjaga. Jadi pada saat itu masing-masing barak kami itu memang pelatih tuh jaga, standby, takut ada kejadian-kejadian selanjutnya. Dan ternyata pengakuan dari pelatih kami, setiap ada orang atau kelompok baru yang pendidikan di tempat itu, memang hal itu ternyata biasa terjadi. Wow. Makanya mereka tuh tidak panik pada saat kejadian itu. Mereka langsung tahu
Ini bagaimana mau menghubungi siapa-siapa mereka tuh udah tahu. Udah kayak punya alurnya udah ya. Jadi kayak itu hal yang memang selalu terjadi di tempat itu. Terima kasih Niko, ceritanya sangat luar biasa. Jujur untuk episode perdana di Pontianak lumayan bikin saya merinding. Ini bukan mikir malam-malam lagi udah, ini Mikir kayak yang lain. ini takut malam-malam ini. Jujur ya, selama podcast kita mungkin kurang lebih 1 jam ya, gue lumayan overthinking loh. Kayak gue kan tidur sendiri ya di sini ya. Setelah memikirkan sepertinya agak kurang bijak bikin podcast di sini ya. Karena kan sedikit banyak pasti mancing ya. Iya. Cuma gue bukannya mau nantang nih, tapi kita memang derajatnya lebih tinggi. Kita punya Tuhan yang kita percaya. Kita nggak boleh takut, bahkan kita nggak boleh kalah. Ya, itu dia. Nah, dari ceritanya Niko, kesimpulan yang bisa gue ambil adalah kita memang hidup berdampingan, tapi kita juga punya tempatnya masing-masing. Saling menghargai, tidak semprol, tidak ngomong sembarangan, itu menjadi sesuatu hal yang lumayan penting. Dan kita tetap percaya pada iman kita. Kita tidak membenarkan salah satu agama saja, tapi agama apapun yang kita percaya, apapun yang kita imani, kita fokus saja. Pasti yang di atas memberikan yang terbaik buat kita. Gitu. Ada lagi mau disampaikan Niko? Mungkin untuk kali ini sudah cukup. Karena ya mohon maaf, saya ngerasa agak tidak nyaman. Sudah mulai tidak nyaman ya? Sudah mulai tidak nyaman di sini. Karena walaupun kita hanya cerita, cuma bisa dibilang itu kayak sedikit memanggil mereka. Betul. Apalagi kalau kita sebut-sebut jenisnya tadi itu sebenarnya tuh. Itu agak parah ya? Ya, bukan agak parah sih, tapi memang kayak seolah-olah, oh ini yang kita panggil. Oke, saya juga mulai sedikit bergetar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan saya minta atensi kalian untuk tulis komentar di bawah agar kita bisa terus improve konten kita ke depannya. Kalau tembus 10.000 views dan banyak yang minta part 2, mau kasih gak? Ya, karena memang masih ada beberapa cerita lagi dan saya siap untuk menceritakannya. Dan gak kalah gong juga ya? Iya, betul. Oke, 10.000 views dan kalau kalian banyak komen minta Niko part 2, kita akan hadirkan Nikodemus lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.